Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat tas rajut dengan motif seperti ini. Ini kita merajutnya menggunakan teknik mozaik. Di sini saya merajutnya menggunakan benang polyester D27 merek Phoenix ya, dua warna, yang satu warna polos, warna ungu tua, dan satu lagi ini warna sembur ya. Jadi warnanya diusahakan yang kontras supaya motif bisa terlihat jelas. Di sini untuk warna ungu tua dari 2 gulung utuh akan ada sisa seperti yang tampak pada layar video, sisa sedikit sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa warna ungunya habis 2 gulung utuh ya, 2 gulung penuh. Kemudian yang warna sembur itu adalah gulungan yang kedua dan sisanya masih banyak ya. Tapi kalau teman-teman membuat tasnya nanti ukurannya lebih kecil, tentu saja hasil atau pemakaian benangnya juga akan lebih sedikit. Saya merajutnya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian bisa disiapkan beberapa stitch marker dan korek api untuk memotong benang. Tinggi tas ini yang saya buat kurang lebih 29 cm. Kemudian untuk alasnya ini saya membuat dengan rajutan. Cara membuat alasnya nanti akan saya cantumkan link video tutorialnya ya, karena tersedia di video saya lainnya. Ukurannya jadi untuk bagian alas ini alas oval menyesuaikan dengan hasil saat membuat bagian alas. Oke, sekarang kita akan segera mulai perajutannya. Ini bagian alas saya buat dengan rajutan ya. Seperti ini yang saya buat nanti di proyek rajutan kita. Saya akan pakai warna ungu seperti ini ya. Ini adalah contoh di video tutorial saya yang linknya akan saya cantumkan di description box. Total stitch kita punya 96 stitch ya, kalau dengan hitungan sesuai dengan video tutorial pembuatan alas yang ini. Setelah potong benang di sini, lalu kita posisikan awal memulai perajutan adalah di pertengahan di bagian samping ini, jadi di sekitar sini. Kalau terakhir posisinya di agak miring, nah kita potong benang lalu mulai di bagian ini, dan merajutnya adalah di bagian back loop, jadi melewati loop yang belakang saja untuk round pertama dari badan tas begitu ya. Selanjutnya nanti sesuai dengan pola motif kita begitu. Nah, untuk yang bagian ini khusus di round 1 kita merajutnya di bagian back loop supaya nanti hasilnya akan lebih tegak seperti ini ya, kalau kita merajutnya di back loop. Nah, ini saya sudah merajut untuk round 1 di bagian ini saya pakai SC. Kemudian kita akan akhiri ini. Di setiap stitch tadi sudah diisi dengan 1 SC ya, punya saya. Kalau teman-teman mau pakai DC juga silahkan ya, bebas aja teman-teman. Dan warnanya juga kalau mau sama dengan alas boleh, mau ganti juga boleh, bebas aja. Nah, ini saya akan buat slip stitch dari arah belakang seperti ini. Oke. Karena perajutan kita nanti kita akan menggunakan teknik mozaik ya untuk membentuk motifnya. Jadi di sini sebelum masuk ke bagian motif kita merajut round persiapan ya. Round persiapan itu terhitung ada round 1 persiapan dan round 2 persiapan. Round 1 persiapan terdiri dari berapapun round ya, itu tetap kita hitung sebagai round 1 persiapan. Nah, di sini round pertama saya pakai ungu, lalu round berikutnya saya akan pakai warna sembur ya, benang sembur seperti ini. Sama mereknya antara yang polos maupun yang sembur, ini saya pakai merek Phoenix ya. Di sini masih round 1 round persiapan, ini saya
Jadi teman-teman juga bebas aja mau warnanya gonta-ganti, mau satu warna, boleh ya. Nah ini saya seperti ini, sudah buat slip knot, kait, lalu tarik ya, yang warna ungu. Nah, sudah tarik seperti ini, lalu saya akan merajut menggunakan benang yang warna sembur ini. Ini saya akan rajut melewati kedua loop. Masih buat satu SC di setiap stitch. Nah ini round 1 dari round persiapan saya. Berapapun jumlah roundnya yang dibuat bebas, tetap kita hitung sebagai round 1 dari round persiapan karena belum masuk ke bagian motif. Nah ini saya sudah sampai di akhir round, lalu sama dengan sebelumnya ya, saya akan buat slip stitch dari arah belakang seperti ini. Oke, round persiapan, round 1 dari round persiapan saya akhiri di sini ya teman-teman. Saya tidak mau terlalu banyak membuat bagian yang bawah ya, jadi saya akan lanjut ke round 2 dari round persiapan. Saya akan ganti pakai yang ungu tua ini ya, yang warna polos nih, lalu kita tarik. Oke, sudah seperti ini. Kemudian saya awali dengan satu chain ya, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu ini sekarang adalah round 2 dari round persiapan. Kita buat SCBL all. Jadi di sini punya saya terhitung berarti ada 96 SCBL. Membuat SC pada back loop ya, SCBL, SC pada back loop seperti ini. Silahkan dirajut dulu round 2 dari round persiapannya sampai dengan akhir round. Oke, ini sudah sampai di akhir round dan sama seperti sebelumnya. Sebentar ini saya perbaiki ya, kurang rapi. Kita akan akhiri round ini dengan membuat slip stitch dari arah belakang. Setelah itu kita akan lanjut ke bagian motif ya teman-teman. Motif kita adalah kelipatan 24 stitch. Nah, jumlah stitch kita ada 96. Jadi nanti total kita akan punya 4 kali motif begitu ya. Depan akan terlihat 2, belakang juga 2 ya. 4 kali 24 sama dengan 96. Jadi pas ya. Oke. Di sini untuk motif ini kita akan ganti warna benang. Nanti cara mengganti warna benang selalu sama seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin nanti sudah tidak perlu saya tampilkan lagi. Selalu diawali dengan satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Round 1 di sini polanya adalah kita buat 5 SCBL, kemudian 2 DCFL, dilanjutkan 11 SCBL, lalu 2 DCFL dan 4 SCBL. Pola yang tertulis di layar video ini adalah satu set pengulangan pola. Jadi karena ini nanti kita akan buat 4 kali. Kalau sudah selesai satu set pengulangan pola, maka berikutnya diulang sesuai dengan pola yang tertulis dari awal hingga akhir. Begitu lagi sampai dengan akhir round ya, atau akhir row-nya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan, polanya adalah kita buat 5 SCBL. Jadi kita buat SC di back loop 1 2 3 4 5. Kemudian 2 DCFL. DCFL kita membuat DC di front loop ya. Front loopnya adalah di loop yang ini warnanya sama ya, jadi di 2 row bawahnya 1 2. Oke, kita buat di
sini turun. Nah, kita masuk di front loopnya ini. 1 DCFL, 1 DCFL lagi ya, 2 DCFL. Kemudian 11 SCBL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11. Setelah 11 SCBL, 2 DCFL. Kemudian 4 SCBL. 1 2 3 dan 4. Seperti inilah satu set pengulangan pola untuk row 1 atau round 1. Berikutnya tinggal mengulang ya polanya dari awal hingga akhir, diteruskan di sebelah sini. 5 SCBL, lalu nanti 2 DCFL, 11 SCBL dan seterusnya hingga akhirnya nanti kita ketemu lagi di sini, lalu buat slip stitch di stitch atau SC pertama kita. Nah, ini punya saya untuk round 2. Ini sudah saya buat 3 kali pengulangan ya, 3 set. Nah, jadi ini kurang 1 set pengulangan yang terakhir. Tidak apa-apa ya, ini sama aja mau dimulai dari mana itu karena polanya kan kita ulang aja dari awal hingga akhir. Lalu ini tampilannya ada sedikit berubah ya. Sudah tidak seungu yang sebelumnya karena ini ada perubahan di pencahayaan, jadi efeknya yang ini seperti warna agak kebiruan begitu ya, padahal masih menggunakan benang yang sama. Oke, di sini teman-teman sebenarnya bisa pasang stitch marker ya untuk menandai setiap pengulangan set motif kita begitu, supaya nanti meminimalisir kekeliruan. Tapi kalau yang sudah terbiasa seperti ini juga tidak masalah, tinggal dirajut aja terus menerus mengikuti polanya begitu. Nah, di round 2 dari motif kita ini polanya adalah kita buat 5 DCFL terlebih dahulu. Ups, sebentar saya ulang. Satu, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian 4 SCBL. Lalu 7 DCFL ya, dimulai dari sini sambil dihitung ya teman-teman supaya tidak keliru peletakannya atau posisi memasukkan hakpennya. Ini 3 4 5 6 kemudian 7 4 SCBL. Nah, ini ya sisanya 2 stitch ini tidak dirajut di bagian front loop. Nah, berarti lurusnya ini ya, kita mulai dari sini, kita buat SCBL nya 1 2 3 lalu 4.
Berikutnya di sini 4 DCFL. Pas ya, ada sisa stitchnya 1 2 3 4. Nah, di akhir round ini nanti cara mengakhirinya agak berbeda dari sebelumnya begitu ya, supaya bagian sambungan ini, nah ini kalau misalnya kita buat seperti biasa seperti ini, hasilnya akan renggang ini. Lalu kalau misalnya kita buat slip stitch ya seperti sebelum-sebelumnya, itu hasilnya akan renggang. Jadi ini saya tunjukkan dulu aja biar nggak penasaran ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini bagian sambungannya seperti ini ya, terlihat mengintip ya yang belakang. Nah jadi saya akan buat modifikasi atau kita lakukan modifikasi di sini untuk mengakhiri hanya ketika awal round adalah DC dan di akhir round juga DC begini. Kita lepas dulu ya 1 DC yang terakhir. Tapi kalau nanti misalnya stitchnya adalah SC ketemu dengan SC seperti pada round atau row 1 itu tadi, membuat slip stitchnya dari belakang seperti biasa saja ya. Yang ada modifikasinya adalah ketika awal round polanya adalah DCFL dan di akhir round juga DCFL. Oke, ini DCFL yang terakhir. Seperti biasa masih seperti ini, kita kait. Lalu di sini saya akan ambil satu utas ini ya, yang bagian bawah dari stitch yang awal. Nah, saya kait, lalu saya lewatkan sampai dengan yang di sini. Seperti ini. Kemudian saya akan masukkan juga di utas yang agak atas ya, bukan paling atas tapi agak atas seperti ini. Ups, terlepas punya saya ulang sedikit. Nah ini kait ya, jadi ini tadi awal masih 2 loop seperti ini, tidak perlu kait dulu tapi langsung masuk ke sini, baru saat itu kita kait. Nah seperti ini, lalu lepas, kemudian baru kita buat slip stitchnya. Nah seperti ini. Jadi nanti di bagian sini akan lebih rapat ya. Lalu kemudian bisa kita untuk ganti warna benang, ini tinggal kait. Lalu ini ditarik dan bersiap untuk row atau round selanjutnya. Round 3 ini saya sudah buat 1 chain ya di awal round, tidak dihitung sebagai apapun. Sekarang kita masuk untuk pola round 3, kita buat 5 SCBL. 1 2 3 4 5. Kemudian 4 DCFL, dimulai dari yang sini. 1 2 3 4. Kemudian 7 SCBL. 1 2 3 4 5 6, dan ini adalah SCBL yang ke-7. Dilanjutkan dengan 4 DCFL.
1, 2, 3, 4. Lalu 4 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 3. Silahkan diteruskan hingga akhir round. Nanti mengakhirinya ini biasa aja ya, hanya tinggal ditarik dari arah belakang. Round 4 kita buat 1 DCFL, kemudian 10 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 3 DCFL, 1, 2, 3. Lalu 10 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Seperti inilah satu set pengulangan pola untuk round 4. Silahkan diteruskan. Sampai dengan round 4 tampilannya adalah seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke round 5. Kita buat 1 SCBL, 4 DCFL. Sebentar, ini punya saya kurang rapi, saya perbaiki ya pembuatan DCFL nya. Satu, 2, 3, 4. 2 SCBL, 4 DCFL, 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 SCBL, 4 DCFL, 4. Dilanjutkan dengan 2 SCBL,
lalu 4 DCFL. 1, 2, 3, dan 4. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 5. Round 6 di sini polanya adalah kita buat pengulangan 1 DCFL. Kemudian dilanjutkan dengan 5 SCBL, diulang sebanyak 4 kali ya, satu set pengulangan polanya. Nah, ini pengulangan yang pertama, 1 DCFL plus 5 SCBL. Berikutnya pengulangan yang kedua, 1 DCFL plus 5 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai 2 kali pengulangan. Ini pengulangan yang ketiga, 1 DCFL lanjut dengan 4. 5 ya teman-teman. 3, 4, dan 5. Kemudian ini pengulangan yang keempat, 1 DCFL plus 5 SCBL. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 6. Untuk round 7 polanya di sini adalah kita buat pengulangan 3 SCBL kemudian 3 DCFL diulang sebanyak 2 kali. 3 SCBL dulu. Lalu 3 DCFL. Ini pengulangan yang pertama. Kita lakukan sekali lagi. 3 SCBL. Lalu 3 DCFL. Sudah 2 kali pengulangan, lalu dilanjutkan dengan 1 SCBL di sini. Kemudian 3 DCFL. Tiga SCBL. Tiga DCFL. Lalu 2 SCBL. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 7. Sampai dengan round 8 nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini polanya kita buat 3 DCFL terlebih dahulu.
Kemudian 5 SCBL 1 2 3 4 5. Kemudian pengulangan 1 DCFL dilanjutkan dengan 3 SCBL diulang sebanyak 2 kali. 1 DCFL, 3 SCBL. Pengulangan pertama 1 DCFL, 3 SCBL. Pengulangan yang kedua. Setelah itu di sini 1 DCFL, 5 SCBL, 1 2 3 4 5. Kemudian 2 DCFL, 1 2. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola untuk row atau round 8 ya. Jadi di sini karena awal adalah DCFL dan di akhir juga DCFL, maka nanti saat di akhir di sini kita akan akhiri dengan modifikasi seperti yang sebelah sini ya, supaya hasilnya nanti lebih rapat ya, seperti saat kita melakukan mengakhiri round 2 begitu ya. Dicantolkan di sini dan di sebelah sini begitu. Jadi cantolkan di sini dan di sini. Oke, silahkan diteruskan dulu ya untuk perajutan round 8-nya. Setelah round 8 selesai, sekarang kita lanjut ke round 9. Kita buat 5 SCBL, 1 2 3 4 5. Kemudian maaf ya agak serak-serak ini. 3 DCFL, 1 2 3. Kemudian 1 SCBL, 1 DCFL, 5 SCBL, 1 2 3 4 5. 1 DCFL, 1 SCBL, 3 DCFL, 4 SCBL, 1 2 3 dan 4. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 9. Round 10 kita buat 5 DCFL, 1 2 3 4 5. 5 SCBL, 1 2
3, 4, 5, 1 DCFL, 3 SCBL, 1 DCFL, 5 SCBL, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian 4 DCFL, 1, 2, 3, dan 4. Seperti inilah satu set pengulangan pola untuk round 10. Di round 10 ini diawali dengan DCFL, diakhiri dengan DCFL. Jadi cara mengakhirinya jangan lupa untuk dibuat sedikit modifikasi. Oke, kita ketemu nanti setelah selesai perajutan round 10. Round 11 kita buat 11 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Kemudian 3 DCFL, lalu 10 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 11. Nah, ini saya sudah selesai ya untuk round 11. Seperti ini tampilannya sampai dengan round 11. Berikutnya untuk round 12 sampai dengan selesai itu sebenarnya sangat mudah karena kita tinggal merajut sesuai dengan pola yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di round 12 itu polanya sama dengan round 10 ya. Jadi tinggal di urutannya dibalik begitu ya. Sekarang dari 12 sampai dengan 21 itu polanya sama dengan pola round 10 sampai dengan round 1. Nah, di sini jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti polanya. Round 12 sama dengan round 10, round 13 sama dengan round 9, round 14 sama dengan round 8, round 15 sama dengan round 7, round 16 sama dengan round 6. Lalu round 17 sama dengan pola round 5, round 18 sama dengan round 4, round 19 sama dengan round 3, round 20 sama dengan round 2, dan pola round 21 sama dengan pola round 1 begitu ya. Jadi tinggal dirajut sesuai dengan pola tadi itu ya. Nanti kita ketemu setelah selesai perajutannya sampai dengan round 21 atau polanya mengulang dari round 10 sampai dengan kembali ke round 1. Nah, ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 21 ya, atau sudah mengulang polanya kembali sampai ke pola round 1. Hasilnya seperti ini. Ini punya saya tingginya adalah untuk sampai di sini hanya
14 cm ya, sekitar 14 cm. Nah, atau 13,5 14 cm lah ya, kurang lebih seperti ini. Nanti ini kalau mau lebih tinggi, nanti kita tinggal buat lagi begitu ya, diulang kembali dengan melakukan membuat warna ungu ini tidak termasuk di round persiapan ya. Round persiapannya kan dimulai dari yang bagian ini. Jadi dibuat dulu ini supaya apa? Supaya bentuk motifnya ini terbingkai begitu ya, ada framenya jadi terlihat. Baru kemudian kita mengulang kembali dari round persiapan round 1 dan round 2, lalu motif 1, 2 sampai dengan 21 kembali gitu. Nah, ini punya saya tunjukkan ya. Sampai dengan selesai satu pola utuh ini dengan pengulangan totalnya ada 4 ya, depan belakang masing-masing 2 motif. Untuk warna benang sembur masih ada sisa sekian, sedangkan yang warna ungu polos tinggal sisa sedikit sekali. Nah, kalau teman-teman ingin menjadikan hasil rajutannya ini sebagai pouch make up misal begitu ya, atau penyimpanan perintilan apa gitu ya, tingginya sekian sudah cukup ya, tinggal ditambah dengan warna ungu tua begitu, misalnya 1 round atau 2 round gitu, supaya ada space di atas, supaya nanti kalau misalnya ada resleting itu tidak mengganggu motif ya, dia terjahitnya di bagian list atau di bagian pinggirannya. Tapi kalau mau dijadikan tas lempang ya, ini bisa ditambah tingginya, melakukan pembuatan motifnya ya, 1 kali lagi ke atas gitu. Nah, di sini saya ingin ini lebih tinggi, jadi ini nanti saya akan buat dengan warna ungu di SCBL all. Kenapa? Supaya hasilnya nanti ada tampilan seperti ininya ya. Jadi saya akan buat dia SCBL all. Kemudian baru setelah itu saya akan masuk ke round 1 persiapan SC normal ya, lalu round 2 persiapan yaitu membuat SCBL all dengan warna ungu. Baru setelah itu masuk ke motif round 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan selesai gitu ya. Ini jadi saya sudah siapkan benangnya, karena kalau yang warna ungu jelas sudah mau habis ya. Jadi saya sudah siapkan gulungan yang kedua, dan yang warna sembur ini juga walaupun masih ada lumayan banyak, lebih banyak daripada yang ungu tua, tapi saya juga sudah siapkan daripada nanti kurang gitu ya. Jadi seperti ini persiapannya, nanti tinggal dilanjutkan perajutannya. Nah, ini punya saya sudah selesai ya, 2 kali pengulangan motif utuh ya. Seperti ini hasilnya. Ini saya sudah tambah dengan 1 round dengan warna ungu. Jadi seperti yang ini ya. Saya merajutnya di back loop ya, SCBL all ini ya. Sampai di posisi ini untuk benang warna ungu masih gulungan yang kedua. Kemudian yang warna sembur ini juga pakai gulungan yang kedua. Habisnya di gulungan pertama adalah posisinya di sini ya. Sebenarnya tinggal sedikit, tinggal sekian aja gitu ya. Tapi ya terpaksa harus sudah ambil benang gulungan yang kedua begitu. Jadi untuk amannya memang yang warna sembur kalau seukuran ini disiapkan 2 gulung. Nah, kalau yang warna ungu nanti kalau mau handle-nya dengan rajutan, kita cek dulu ya nanti ini apakah cukup atau perlu gulungan yang ketiga gitu ya. Jadi nanti saya update lagi pemakaian benangnya. Oke. Sampai di posisi ini tingginya punya saya hasilnya adalah ini, bagian ini adalah batasnya alas ya. Jadi ini sebenarnya seperti ini. Oke. Ini tinggi badan tas saya ukur adalah 27,5 ya, sampai di sini 27,5 atau ya 27 sampai 28 lah kalau mau ditarik ya, bisa seperti itu. Jadi berikutnya saya akan buat
handle-nya atau talinya itu langsung terajut di sini. Di sini saya akan tandai dulu. Ini adalah posisi tengah ya. Ini posisi tengah awal dari stitch ini. Awal dari set pengulangan maksud saya, maaf ya. Nah, seperti ini. Ini tandai juga. Lalu setelah itu kita geser atau luruskan aja, maunya itu seberapa nanti yang sebagai ininya, apa yang tidak dirajut di bagian tengah ya. Jadi nanti kita merajutnya hanya di sisi samping-sampingnya aja. Nah, misalnya di sini ini terlalu lebar, maka kita bisa geser. Ya, kalau di sini sebentar. Ini garisnya ini lurusnya, misalnya di sini, ini kita geser ke kiri dari titik ini 1, 2, 3, misalnya lurusnya ini berarti. Misal aja ya, ini selera aja ya teman-teman. Berarti ini di sini. Nah, jadi nanti bagian ini yang tidak dirajut begitu ya. Jadi nanti ada handle-nya di sini begitu. Yang sini juga, ini berarti batasnya di ini ya, sambil diingat-ingat supaya tidak salah meletakkan stitch marker. Oke. Sudah, setelah itu kita lanjutkan merajutnya di sini. Saya akan pakai SC begitu ya. Jadi bebas teman-teman, kalau pakai SC boleh, pakai DC juga boleh. Nah, yang ini tadi sudah SC BL All dengan warna ungu tua. Berikutnya saya akan pakai SC normal tapi dengan benang warna sembur, biar kepake gitu ya. Benang semburnya baru buka gulungan ya, jadi lebih baik dipakai aja deh, dimanfaatkan gitu maksudnya. Oke, di sini saya akan merajutnya dengan SC normal melewati kedua loop ya, sampai dengan stitch. Bebas sih teman-teman ya, mau ini juga mau dirajut, berarti nanti yang sini tidak, atau yang sini sudah mulai dilewati, monggo aja, tidak masalah. Atau gini deh, yang saya nanti berarti yang itu masih dirajut. Nah, ini saya geser ya. Nah, seperti ini. Ini. Oh, benar ini ya punya saya ya. Oh iya. Maaf, ini harus digeser satu. Nah, seperti itu. Yang ini juga berarti ya. Saya geser satu. Selera aja sebenarnya, cuman saya kalau ada garis atau pergantian kayak gini ya, nah lebih baik saya ngikut aja nanti biar saya tidak ada ganjalan gitu di kemudian hari. Oke, dirajut dulu ya sampai dengan bagian ini yang ada stitch marker tidak dirajut. Nah, ini ya sudah sampai di sini, yang ada stitch marker tidak dirajut tadi. Lalu setelah itu kita buat chain. Jumlah chainnya adalah bebas, ini akan menjadi panjang tali tas atau handle yang akan dibuat. Jadi nanti usahakan jumlah chain yang dibuat saat ini nanti akan sama dengan jumlah chain yang di sisi sini begitu. Tapi bebas aja, tidak harus sama seperti saya karena teman-teman pinginnya seberapa gitu ya. Nanti dicoba dulu deh ini ya. Saya akan buat 60 chain terlebih dahulu. Nanti kalau memang kurang ditambah, tapi kalau sudah oke di stop di 60. Ini jadinya saya buat 70 ya teman-teman. Tadi berencana 60, ternyata setelah dicobakan terlalu pendek gitu ya terlihatnya, jadi saya tambah 10 chain lagi menjadi 70. Lalu setelah itu kita akan langsung membuat SC di stitch yang ini, yang ada stitch marker tidak dirajut. Oke, di stitch sebelahnya begini. Nah ya, seperti itu. Nanti lakukan juga untuk sisi yang baliknya, dirajut sampai dengan stitch sebelum stitch marker, lalu buat
chain sebanyak jumlahnya yang sama, berarti buatnya 70 juga gitu ya. Lalu lanjutkan dengan membuat SC di sini dan ketemu dengan SC yang pertama, lalu buat slip stitch. Round berikutnya saya akan pakai warna ungu tua, jadi biar sekalian colorful lah begitu ya punya saya. Sekali-sekali gitu biar nggak polos-polos aja. Nah, di sini saya buat SC lagi sampai dengan menjelang bagian yang ada chainnya ya. Dan sampai di sekitaran sini. Nanti kita ketemu sampai di sini ya. Silahkan dilanjutkan dulu SC-nya sampai di sekitaran ini. Oke, ini 3 stitch sebelum chain. Saya akan buat buat SC decrease ya. Kita buat SC2 together. Nah, jadi kita masukkan hakpen melewati ini, kita kait, stop, masukkan langsung ke sini, kait lagi, stop ya. Nah, seperti ini. 2 SC dijadikan 1. Nah, yang ini kita lakukan lagi, decrease-nya, stop, lalu melewati loop pada chain seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu setelah itu kita buat 1 SC di setiap chain ya, sampai dengan ini nanti, yaitu pada chain yang terakhir. Chain yang terakhir nanti akan di decrease dengan SC yang ini. Lalu 2 SC ini dilakukan decrease juga. Nanti lakukan hal yang sama dengan yang sebelahnya. Jadi seperti ini ya. Ini 1 chain di sisi ini, kita buat decrease, kita kait. Dibuat decrease-nya adalah dengan yang sebelah sini, dengan SC ini ya, seperti ini. Lalu 2 SC ini kita decrease juga. Nah, selebihnya chain yang ini 1 chain diisi dengan 1 SC, hanya di titik ini saja yang di decrease dan ini di decrease. Jadi kita melakukan decrease-nya 2 titik ya, di sini dan di sini. Lalu yang di sisi ini juga seperti itu. Pokoknya kita buat seimbang ya, supaya hasilnya nyaman di tentengnya, itu nggak ngerasa kayak miring sebelah ya. Oke, silahkan dirajut dulu untuk round ini sampai dengan selesai. Nanti kita ketemu setelah selesai membuat slip stitch di awal round ini. Nah, setelah sampai di sini, untuk round berikutnya saya tetap warna ungu tua ya, tidak ganti warna sembur kali ini. Saya buat SC lagi tetap ya, begini sampai dengan nanti menjelang bagian lekuk di handle ya. Nanti kita ketemu di daerah situ. Diteruskan dulu sampai di sekitar sini. Nah, ini ya di sekitar bagian lekuk handle. Ini adalah tempat kita membuat decrease sebelumnya 1, 2 ya. Ini ada decrease pertama, ini decrease yang kedua. Nah, kita akan buat decrease lagi. Kali ini decrease yang pertama dilakukan dengan SC atau stitch sebelumnya. Jadi di sini kita buat decrease. Kemudian decrease yang ini dengan stitch yang sebelahnya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau dirasa ini sedikit berlubang, bisa dimodifikasi ya teman-teman. Gimana caranya supaya tidak terlihat seberapa berlubang. Jadi decrease-nya seperti saat kalau membuat amigurumi ya, lewat front loop dan front loop. Nah, seperti ini akan lebih rapat
Oke, lalu berikutnya kembali buat 1 SC di setiap stitch sampai nanti di bagian ini. Sebentar. Nah, di sini, ups, sebentar ya. Saya perbaiki posisi kamera. Nah, di sini ini kan posisi decrease ini dan ini. Ya, sebelumnya di round yang sebelumnya di 2 stitch atau di ini posisinya adalah ini dan ini. Berarti yang ini nanti di decrease dengan stitch sebelahnya, sedangkan decrease yang ini dengan yang sebelah sini, begitu ya. Jadi kita buat 2 decrease lagi di setiap tikungan ya. Tikungan atau lekukan bagian handle ini supaya nanti bagian ini tidak melengkung ya kalau ditarik ke atas atau saat ditenteng begini. Dan stitch marker ini sudah bisa dilepas ya teman-teman, atau kalau teman-teman mau ini bisa dipindah posisi stitch marker, maksudnya digunakan untuk menandai stitch mana yang nantinya akan di decrease. Nah, ini barusan decrease yang barusan ini dan sebelahnya ya. Nih, kita punya 2 decrease di setiap tekukan atau di tikungan ini ya. Jadi nanti yang pink ini akan kita lakukan decrease lagi nanti di round selanjutnya. Pink berarti dengan sebelumnya, kalau yang biru berarti dengan sesudahnya, begitu ya. Nanti bisa pasang lagi stitch marker, lakukan seperti itu. Nanti kalau yang pink berarti dengan sebelumnya, biru dengan sesudahnya ya. Kalau yang di sini berarti karena tadi sebelumnya posisi decrease ada di sini dan di sini, berarti nanti yang ini dengan yang ini dengan yang ini, begitu ya. Di 4 stitch yang paling dekat dengan tikungan ini itulah yang di decrease. Dari 4, 1, 2, 3, 4 hanya jadi 2. Karena di sini SC together, 2 SC dijadikan 1, 2 SC dijadikan 1. Begitu juga dengan sebaliknya, posisi baliknya, begitu maksudnya. Jadi silahkan nanti dibuat beberapa round sampai dengan lebar handle ini cukup nyaman untuk ditenteng ya, dengan cara melakukan decrease di bagian ini. Kalau dirasa bagian ini dengan 2 kali decrease itu kurang nyaman, bisa dilakukan 3 kali, bisa juga 4 kali, terserah teman-teman. Pokoknya di bagian ini kita lakukan decrease supaya apa? Supaya bagian ini terlihat lebih rapi nantinya, begitu ya. Oke, silahkan diteruskan. Nanti kita ketemu setelah selesai membuat bagian handle. Nah, ini punya saya untuk bagian handle. Total saya buatnya 3 round ya, dengan warna ungu. 1 round yang pertama dengan warna semburnya. Jadi kalau sudah di bagian ini total ada 1, 2, 3, 4. Kalau yang ungunya saja hanya 3 round ya. Kemudian di sini ini total tingginya setelah menjadi tas lengkap ya, lengkap dengan handle, dari bagian yang paling tinggi ini sampai bawah di perbatasan alas adalah 29 ya. Sudah bertambah sekitar 1,5 sampai 2 cm ini dibandingkan yang pertama saat kita ukur ya. Yang bagian ini yang cekungnya ini, maksudnya yang tanpa lebar atau tinggi handle ini ya, ini di sini tadi ya sekitar 27 cm. Jadi ini sekarang akan saya potong benang-benang ini. Setelah membuat slip stitch, saya tarik ke dalam ya slip stitchnya, kemudian saya tambah. Teman-teman bisa dengan 1 chain atau 2 chain, bebas ya. Ini saya pakai 2 chain sebagai pengaman, baru kemudian potong benang. Begitu juga dengan yang warna sembur, ini sudah tidak perlu dibuatkan chain ya, langsung aja potong. Lalu setelah itu tinggal kita selip-selipkan untuk dirapikan. Ini ekor benangnya bisa di bagian ini begitu ya, seperti ini. Lakukan beberapa kali sampai dirasa sudah
cukup, tidak khawatir dia terlepas ya. Tapi kalau nanti teman-teman bagian dalam mau dipasang furing atau inner, itu akan lebih aman lagi karena ekor benang akan tersembunyi. Ups, bentar. Ini saya lewatkan sini. Oke. Nanti yang ungu juga tinggal dirapikan, dan seperti inilah hasilnya ya. Tas rajut kita kali ini. Di akhir perajutan, benang warna ungu ini dari gulungan yang kedua masih ada sisa sekian, jadi bisa dikatakan bahwa yang ungu total 2 gulung ya. Lalu yang warna sembur tentu saja masih sisanya banyak sekali karena hanya terpakai sedikit ya untuk di bagian yang akhir-akhir saja. Tadinya yang ini memakai 1 gulung yang pertama. Jadi kalau teman-teman buat sampai di sini benangnya, maksudnya 1 kali motif, benangnya lebih sedikit tentunya dibandingkan kalau bikin 2 kali motif ke atas. Oke, seperti inilah untuk tampilan dalam, masih seperti ini ya. Belum ada furing. Tampilan luar seperti ini, bagian bawah alas seperti ini. Handle totalitasnya seperti ini. Dan seperti inilah hasil akhir dari tas rajut kita ya, dengan menggunakan teknik mozaik membentuk motif seperti ini. Bunga-bunga tapi seperti bintang juga ya. Nah, cantik sekali hasilnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat tas rajut ini dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.